Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube di MA Haniferi Fernanda. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial lagi ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang Word, Office ya. Sekarang kita akan coba membahas salah satu aplikasi yang dulu pernah saya berikan tutorial untuk instalasinya, tapi belum dicoba untuk bagaimana menggunakannya ya. Aplikasinya apa? Aplikasinya yaitu GraphPad Prism. Ini yang saya install di laptop adalah yang GraphPad Prism 8 ya. Kalau yang terbaru sudah ada yang 10, cuman karena laptop saya ini 32 bit, jadi yang bisa terinstall hanya yang GraphPad Prism 8. Oke, apa GraphPad Prism ini? Ini sebenarnya salah satu aplikasi atau software yang bisa dibuat untuk mengolah data statistik ya. Yang kita tahu kan biasanya kita menggunakan SPSS ya yang paling umum. Nah, ini ada salah satu aplikasi lain yaitu GraphPad Prism. Selain itu sebenarnya banyak yang lain ya, ada eView, MATLAB dan sebagainya ya. Nah, kenapa kita atau saya mencoba membuat atau menggunakan ini salah satu yang menurut saya ada panduan dan cukup mudah untuk menggunakannya ya. Nah, caranya gimana? Nah, sebelumnya mungkin kita hari ini akan memberikan atau saya akan memberikan tutorial terkait dengan salah satu uji statistik yang paling simple, yang sederhana, bukan deskriptif ya, tapi inferensial, yaitu kita akan coba menggunakan uji one sample t-test untuk diaplikasikan di GraphPad Prism ya. Nah, untuk one sample t-test sendiri mungkin dari anda semua pastinya sudah tahu ya apa itu one sample t-test. Intinya bahwa kita akan membandingkan suatu kelompok data dengan satu nilai acuan ya. Jadi one sample, jadi hanya satu kelompok data, nanti akan kita bandingkan apakah ada beda atau tidak data min rata-ratanya ini dengan data acuan. Nah, kita ambil contoh di sini, kita akan membandingkan 10 orang tinggi badan ya. Terus kemudian kita akan bandingkan apakah 10 orang yang dijadikan sampel ini terdapat beda atau tidak tinggi badannya dengan tinggi badan rata-rata orang ASEAN. Nah, untuk kita kembali ke GraphPad-nya ya. Nah, untuk menggunakan GraphPad ini, ketika membuka aplikasinya nanti akan ada pop-up gitu. Nah, kalau ini masih awal, kita bisa di sini tulisan double click here to begin ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Di aplikasi ini kita sudah dipandu ya, ada panduannya. Jadi ada yang XY. Jadi ini kita nanti akan membuat hubungan linier. Ini juga sudah ada contoh-contohnya ya. Farmakologi, enzim kinetik, ini memang secara umum untuk yang fokus bidang penelitiannya farmasi ya, mungkin, atau yang kesehatan dan alam gitu ya, atau sains gitu, itu sangat cocok ya. Ini ada contoh-contohnya juga. Nah, terus kemudian ada yang kolom, artinya membandingkan kelompok tertentu. Ini sudah dikelompokkan juga, ada t-test, ANOVA, bahkan ini meta analisis forest plot juga ada. Grup pun bisa ya, 2-way ANOVA, 3-way ANOVA, contingency dan sebagainya. Ini tinggal pilih ya. Bedanya dengan GraphPad yang terbaru, ada beberapa pengujian statistik yang ditambahkan ya. Nah, nanti kalau saya sudah bisa mengupgrade GraphPad Prism ya, mungkin nanti akan coba kita lihat bedanya apa dengan yang terbaru. Nah, makanya kenapa saya bilang memilih
atau merekomendasikan ini untuk yang mungkin pemula ya. Memang SPSS pun lebih familiar, cuman yang banyak digunakan ya SPSS. Cuman yang saya maksud di sini kita bisa melihat secara langsung dan memilih secara langsung sampel atau uji untuk sampel kita ya. Misalkan kita mau menguji yang seperti akan saya contohkan ini, one sample t-test, tinggal kita pilih, bisa langsung kita enter atau import data new. Berarti ini kita nggak tahu kita mau pilih apa, tapi kalau kita pilih memulainya dengan contoh datanya, nanti tinggal kita sesuaikan dengan data kita ya. Ini ada one sample t-test, coba kita create ya. Nah ini sudah ini ada penjelasannya, nanti mungkin bisa dibaca-baca ya. Ini sudah step by stepnya. Klik analyze, choose column statistic from the list, kemudian masukkan angka yang akan kita uji dan sebagainya. Nah ini sudah ada panduannya, jadi enak sekali kalau menggunakan ini. Nah coba kita terapkan di data kita ya. Ini ada 10 data, kita bisa copy aja, lalu kita kembali ke sini. Ini grupnya kita ganti dulu, misalkan tinggi badan. Nah ini satu kita bisa delete dulu, langsung kita kopikan di sini. Ctrl V ya. Ini ada pasta data. Nah 1 sampai 10. Nah setelah itu ini kita ikuti klik analyze, choose column statistic from the list, kemudian column statistic dialog, check the option box perform one sample t-test. To the test you must enter hypothesis, enter 100 atau 100 ya. Terus kemudian kita review. Coba ya klik analyze. Nah, ini tinggal pilih one sample t-test. Ini ada one sample t and Wilcoxon test. Oke. Oke, karena ini cuma satu, pastinya ini otomatis ya. Kalau ada banyak, nanti kita bisa pilih mana yang akan kita analisis ya. Oke. Nah, ini ada pilihannya one sample atau Wilcoxon rank test. Nah, kalau kita belajar statistik, tentu saja kalau one sample ini asumsinya bahwa data kita ini terdistribusi normal ya. Artinya ini uji parametrik ya. Kalau data kita nggak normal, kita uji non parametrik, langsung pilih yang Wilcoxon gitu. Jadi sudah dipasang-pasangkan, jadi simple, nggak perlu mencari seperti kalau di SPSS kan kita harus menentukan sendiri di awal urutannya gimana itu. Nah, kalau ini sudah dipilihkan. Nah, antara t-test atau Wilcoxon. Nah, kemudian kita masukkan hipotesis value-nya atau nilai acuannya ini. Nah, 158,6 kita copy. Kita pastekan di sini. Kita cari optionnya. Nah optionnya ini kita tuliskan signifikansi levelnya atau nilai alfanya 0,05. Nah, yang lainnya bisa dibiarkan aja, yang penting kan itu sih. Oke, kalau sudah kita oke. Nah nanti akan muncul di bagian result ya. Nah, result ini ada sheet lagi ya, yang disitu nanti menjelaskan ini theoretical mean sekian, actual mean sekian gitu. Nah terus yang langsung bisa kita amati, nah, p-value summary-nya NS, nah, jadi tidak signifikan ya. Jadi artinya tidak ada beda. Kalau ini nilai signifikansi alfanya ini tidak tertulis, itu artinya sangat kecil sekali, berarti di bawah 0,05 ya. Berarti tidak signifikan, artinya
tidak ada beda, tidak terdefinisikan ini. Oh ya, tidak signifikan. Sorry, ini p value-nya ini 0,2419. Oke. Jadi value-nya tidak signifikan. Artinya tidak ada beda antara tinggi badan 10 orang ini dengan tinggi badan nilai acuannya. Ya. Jadi sangat simple ya, nilai P-nya ini 0,2419, ini kan kita bandingkan dengan 0,05 gitu ya. Jadi ternyata lebih dari 0,05 berarti tidak signifikan. Sorry. Oke, itu mungkin yang bisa saya contohkan. Nanti kita akan bahas untuk uji-uji yang lain ya, atau mungkin nanti kita coba apakah sama hasilnya ini dengan SPSS di video-video berikutnya. Oke, itu saja dari saya untuk kali ini videonya. Terima kasih sudah menonton, dan kalau ini bermanfaat silakan like, share, dan bisa tinggalkan komen ya untuk saran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.